Indeks ekonomi beli mobil tipe tertinggi atau termahal itu kadang nggak bijak buat beberapa orang. Terutama buat kalian yang budgetnya ngepas tapi kepengen naik kelas. Gak usah lama-lama, sebelah saya ada sebuah Honda HR-V tipe E. Apa aja yang dipangkas? Kita akan langsung bahas karena keburu panas. Halo guys, welcome back to AutoNet Max dengan saya Satria Katana. Dan kali ini kalian lihat ada dua mobil di sebelah saya. Ada Honda HR-V tipe E dan juga tipe E+. Nah, biasanya emang kalau kita bikin video, kita bahasnya tipe-tipe tertinggi mulu. Tapi baliklah, tadi indeks ekonomi mungkin beli tipe tertinggi itu bukan sebuah keputusan yang bijak. Terutama kalau kalian ya, lagi-lagi budgetnya ngepas ya. Nah, tipe-tipe ini biasanya jadi tipe back burner. Atau yang nggak terlalu diperhatikan, nggak terlalu diminati atau gimana. Mungkin menurut banyak orang. Tapi sebenarnya jualannya lumayan. Makanya nggak usah lama-lama, kita akan bahas tipe E dan tipe E+, kita mulai dari yang paling terjangkau, ini adalah tipe E. Ya, ini adalah Honda HR-V tipe E. Jadi kalau kalian tuh ngebet banget pengen punya HR-V, tapi budgetnya mepet, ini tuh tipe yang paling realistis. Kalau yang kemarin, di tipe pre-facelift itu masih ada tipe S. S itu apa ya? Seadanya gitu? Nggak tahu ya. Tapi yang di tipe ini udah nggak ada. Biasanya kalau kita ngomong Honda dan ada embel-embel E, itu biasanya masuk ke tipe yang lumayan. Posisinya agak tinggi. Kalau kalian ingat Brio, kalian ingat Mobilio, atau mungkin BR-V, tipe E itu dulu jadi tipe yang elit gitu ya. Tapi sekarang malah jadi tipe yang ekonomis, yang paling terjangkau. Nah, kalau kalian lihat eksteriornya, sebenarnya dibandingkan dengan tipe-tipe di atas, gak yang kelihatan banget perbedaannya. Kecuali kalian notice di beberapa detailnya. Pertama, kalau dibandingkan yang tipe yang sebelumnya ya, yang pre-facelift, mobil ini tuh sebenarnya panjangnya nambah sekitar 17 mm. Dan untuk pertama kalinya, kalau kalian iseng kalian ngecek brosurnya Honda, mereka sekarang ngasih tahu ground clearance-nya berapa, yaitu 212 mm. Dan kalau kalian lihat di sini, dia pakai velg yang beda dibandingkan kakak-kakaknya atau tipe-tipe yang di atasnya. Tipe E sebagai tipe yang paling ekonomis, dia pakai ban dengan profil 215/60 R17 Goodyear Assurance. Yang tipe E+ sudah ganti nanti 225/50 R18 dengan ban dari Bridgestone Alenza. Velgnya juga kayak gini ya, dia palang 6 seperti ini, ya mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka atau gimana, ya sesuaiin aja dengan preferensi kalian. Body kit bisa dibilang nggak ada ya, tapi yang varian kita bahas kali ini tuh dia dapat dual tone seperti ini ya, shark fin antena juga masih ada, dan kalau kalian lihat di situ Honda Sensing-nya juga dia masih ada. Kalau kalian lihat lampu depannya ini juga masih mirip-mirip dengan versi yang sebelumnya, tapi dia memang sudah ada Honda Sensing, dia hanya dapat auto high beam. Adaptive driving beam-nya nggak ada, tapi sekarang dia dapat lampu sen sekuensial dan dia juga dapat tambahan fog lamp LED tanpa cornering light. Spion juga warna hitam, seperti ini bagian sampingnya, dan kalian juga bisa lihat bagian belakangnya seperti ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke interiornya, apa aja bedanya. Ya, kita masuk ke interiornya. Kalau kalian mungkin udah pernah pakai HR-V sebelumnya, ya kalian pasti tahu. Ya nggak ada banyak yang berubah gimana-gimana banget. Tapi balik lagi ini tipe yang ekonomis ya, jadi kita nggak bisa expect yang gimana-gimana banget pula. Minimal ini udah ada bahan empuk aja udah oke lah ya. Nah, setir masih sama ya. Kita coba apakah dia tilt dan teleskopik. Yes, dia tilt dan teleskopik. Dan dia juga berlapis kulit kayak gini dengan jahitan warna hitam. Tombolnya di sini termasuk lengkap. Jadi Honda Sensing dia dapat ya. MID-nya sayangnya memang yang kecil ya, 4,2 inci. Head unitnya pun dia juga yang lebih kecil, yang 7 inci dengan konektivitas Android Auto, Apple CarPlay itu yang sayangnya masih pakai kabel. Ya udahlah ya. Di sini AC juga dia udah AC yang digital dengan climate control juga. Nice. Ada tempat penyimpanan seperti ini tapi nggak ada wireless chargernya. Nah, tuas transmisinya seperti ini, ya sama aja. Di sini ada tombol Econ, berarti drive mode-nya cuma yang berubah jadi normal ke Econ aja, nggak ada yang lebih banyak seperti tipe yang hybridnya. Dan di sini masih ada electronic parking brake dengan dua cup holder di sini. Ada armrestnya di bagian tengah seperti ini. Kuncinya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada tombol hold, berarti kalian dapat remote engine start. Dan audionya nambah nih. Dulu cuma 4 speaker, sekarang 4 speaker ditambah 2 tweeter, jadi 6 speaker. Lumayan banget. Dan joknya dia gabungan antara kulit sintetis dan fabric seperti ini. Dan karena ini tipe paling terjangkau, ya ada beberapa fitur yang nggak ada. Contoh panoramic roof juga udah nggak ada. Spionnya masih model biasa, nggak elektrokromatik. Dan untuk auto up dan auto down ini cuma ada di driver doang, bukan semuanya. Dan ngomong-ngomong safety, tadi saya sudah sebut ya Honda Sensing-nya ada, kecuali adaptive driving beam-nya. Tapi ada satu lagi dia nggak dapat Honda Lane Watch. Jadi ya
nggak ada aja. Dan di sini untuk kamera mundurnya bukan yang multi angle gitu ya. Jadi dia masih kamera mundur yang biasa seperti ini. Airbagnya dia ada 4. Karena kalau yang 6 kalian harus beli yang tipe-tipe di atasnya. Oke, jadi kita udah lihat ya di bagian dalam. Plus kalau kalian ke belakang, kalian buka bagasinya, dia masih belum dapat power tailgate. Nah, sebelum kita geser ke yang tipe E+, saya akan simpulin dulu tipe E yang facelift ini dibandingkan dengan yang pre-facelift apa aja bedanya. Pertama ya, dimensi panjangnya dia nambah sekitar 17 mm, lampu depannya dapat lampu sense sekuensial dan juga dia dapat LED fog light. Plus dia juga di dalam speakernya nambah jadi 6. Jadi lumayan ya, facelift juga dapat sesuatu yang lebih baik. Nah, sekarang kita geser ke yang tipe E+. Ini adalah pengganti dari tipe SE. Kalau kalian ingat, tipe SE itu tipe yang paling laris dari keluarga Honda HR-V di Indonesia. Datanya berapa ntar kita akan bahas di belakangnya. Sekarang kita akan bahas dulu bedanya apa. Sebenarnya ini tipe baru ya. Kalau dulu kan nggak ada, adanya paling murah S, lalu E, lalu naik ke SE, baru RS. Nah, sekarang setelah E, itu udah nggak ada SE lagi. Diganti dengan E+. Dan saya bisa bilang ya, tipe E+ ini adalah tipe yang plek-ketiplek dengan tipe e-HEV atau yang tipe hybrid, tapi mesinnya nggak hybrid atau mesinnya cuma 1500 biasa aja. Bedanya dibanding tipe E, tadi yang paling terjangkau adalah dia pakai velg yang plek dengan tipe SE yang kemarin-kemarin. Dia dengan ban dari Bridgestone Alenza, profilnya 225/50 R18. Ringnya lebih gede, tapi dia bannya lebih tipis dan bannya ya grade-nya di atasnya lah ya. Dan di sini di bagian spionnya dia juga dapat tambahan Honda Lane Watch. Kan tadi yang tipe E nggak ada Honda Lane Watch, di sini ada. Dan kalau kita lihat ke belakang, dia udah dapat power tailgate. Jadi kalian bisa flexing ke teman-teman kalian, buka bagasinya, tinggal dipencet. Oke, kita giliran masuk ke interiornya dari yang tipe E+ ini. Sebenarnya ya sama aja dengan tipe E, tapi ada beberapa improvement. Pertama yang kalian kelihatan ya, di sini dia langsung pakai head unit yang beda. 8 inci dengan konektivitas Android Auto dan juga Apple CarPlay yang dia sudah wireless. Bagus ya, dan di sini ada apps dan sebagainya ya, kalian lihat juga lebih bagus. AC-nya masih sama persis, dan dia sekarang di bagian bawahnya sudah ada port-port charger. Ada yang Type A juga seperti ini, ada yang Type C juga seperti ini. Bagian tempat penyimpanan sama, tapi di bagian bawah dia sudah dapat tambahan wireless charger. Dan kalau kalian lihat juga, ini kamera mundurnya udah yang multi angle. Ini kalian bisa atur-atur angle-nya. Untuk drive mode-nya dia masih sama, cuma yang Econ aja, nggak ada yang tambahan yang gimana-gimana banget. Electronic parking brake juga masih sama, bagian tengahnya sama plug semua. MID-nya juga masih sama, lampu auto, pedal shift semuanya juga masih dapat, tapi emang tambahan ada tombol di sini untuk Honda Lane Watch-nya. Seperti ini ya. Dan audionya di-upgrade. Kalau yang tipe E aja tadi udah upgrade ya, dari yang sebelumnya cuma 4 speaker jadi 6 speaker, di sini ditambah lagi 2 tweeter di bagian belakang. Jadi total ada 8 speaker. Tapi emang downgrade yang paling berasa daripada tipe SE itu adalah di atasnya sudah nggak ada panoramic roof. Cuma memang buat kalian yang dalam tanda kutip yang ngomel tentang mekanisme di belakangnya, ya mending nggak ada sekalian kan ya. Diganti sama power tailgate. Oke, jadi kita udah lihat ya eksterior interiornya. Tapi sebelum kita simpulin, kita juga mau bahas ya bedanya yang tipe ini dengan tipe yang e-HEV. Sebenarnya E+ ini ya e-HEV, tapi bedanya yang satu pakai hybrid, yang satu pakai mesin biasa. Tapi tetap ada beberapa perintilan yang emang nggak ada di tipe E+ ini. Pertama, dia untuk perlampuan, dia nggak ada active cornering light, dan adaptive driving beam-nya tetap juga nggak ada. Terus untuk power window-nya, dia tetap driver aja yang auto up dan juga auto down, bukan semuanya. Dan untuk MID-nya juga dia dapatnya yang lebih kecil, yang 4,2 inci aja, bukan yang lebih gede. Plus satu lagi, dia untuk kalau kita mundur, itu spionnya nggak auto tilt gitu ya. Dan ya itu ada beberapa yang kita harus pahami lah kalau memang nggak ada. Nah, tipe E+ ini kan memang diplot buat menggantikan SE. Jadi kita compare aja dengan tipe SE yang pre-facelift, apa aja bedanya. Pertama, ada yang nambah, ada yang kurang. Yang kurang tentunya panoramik. Panoramiknya udah dihapus dan diganti dengan power tailgate. Jadi lumayan lah ya, digantinya, substitusinya lumayan. Plus dia juga ada yang nambah. Speakernya jadi 8 dan juga dia dapat tambahan charger Type C. Nah, seperti biasa kita juga mau singgung data penjualan ya. Kita akan coba mash up data dari 2023, 2024, dan data tahun ini. Nah, yang versi facelift ini juga kita udah pegang datanya untuk beberapa bulan terakhir karena memang launchingnya berapa bulan yang lalu ya. Dan udah kelihatan yang paling laku adalah tipe E+ dan juga e-HEV. Ini mereka angkanya tipis banget. Nomor satunya yang hybrid, yang e-HEV. Nomor 2-nya E+, tapi angkanya tipis banget. Baru setelah itu yang tipe RS, karena balik lagi mobil baru biasanya FOMO. Kepengen beli yang tipe tertinggi. Baru yang
paling terakhir itu adalah yang paling terjangkau, tipe E. Dan kalau kalian lihat juga patternnya ya, dari yang tahun-tahun lalu, susunannya juga mirip-mirip tuh. Nah, sekarang kita juga mau appreciate untuk Honda. Satu hal yang menarik sebenarnya dari Honda HR-V ini, bukan sekedar karena fun to drive-nya, ergonominya, itu pastilah ya. Jepang punya pengalaman lebih dibandingkan dengan brand-brand baru seperti brand China. Ergonominya enak, mobilnya fun, ya walaupun memang beberapa hal harus dikompromi seperti kegelapan kabin dan sebagainya. Tapi bukan itu. Yang saya suka secara pribadi adalah mobil ini dari tipe terendahnya secara konsisten selalu dapat Honda Sensing. Walaupun memang tadi ya adaptive driving beam-nya nggak dapat, active cornering light-nya nggak dapat, tapi yang lainnya masih ada dan dapat semua. Plus sekarang di zaman yang udah makin canggih, di zaman semua mobil ada teknologi telematikanya, mobil ini juga udah dapat Honda Connect. Dari tipe terendahnya sampai tipe tertinggi sama-sama adil dapat Honda Connect. Oke, jadi kita udah lihat langsung ya tipe E, E+, seperti apa kelengkapannya, perbedaannya dengan tipe yang hybrid, dengan yang pre-facelift. Jadi kita mau masuk ke kesimpulan. Buat siapakah mobil-mobil ini? Udah jelas, karena mereka bukan tipe-tipe tertinggi dan bukan yang hybrid. Tentu buat kalian mungkin loyalis Honda, pecinta Honda, atau kepengen nyobain Honda untuk pertama kali, tapi kepengennya HR-V, tapi nggak mau beli yang second, yang bekas. Tapi budgetnya ngepas. Ya udah, tipe E aja mungkin secara kelengkapan tadi juga standarnya udah lumayan. Kalau ada budget lebih, silakan beli yang E+. Dan dua-duanya masih pakai mesin 1500 cc dari Honda dengan teknologi iVTEC-nya 121 PS dan juga 145 Nm plus transmisi CVT salah satu yang terbaik di kelasnya. Nah, itu sih kalau kalian emang sesuai dengan kriteria itu, silakan kalian ke dealer-dealernya Honda, cobain mobil-mobilnya Honda. Nah, kita juga mau ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman dari Honda Surabaya Center yang udah kasih kita akses ke dua display ini. Ini dua display yang biasanya di dealer mungkin nggak terlalu banyak, biasanya yang EF atau yang RS kalian. Ini kita dapat display dari stok mereka, makanya kita nggak bisa jauh-jauh dari gudangnya mereka, tapi kita dapat akses buat bisa ngebahas mobil ini secara full. Dan kita juga mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Inco yang ada di Puri Surajaya, karena kita bisa syuting di sini, kita bisa dikasih tempat yang baik untuk syuting seperti ini. Oke, itu aja dari kami kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh kasih jempolnya. Subscribe buat yang pertama kali ke channel ini atau yang belum subscribe. Dan juga jangan lupa mampir ke platform kami yang lain. Ada Instagram, TikTok, dan juga websitenya AutoNetMax. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!